dari pihak rumah sakit ya pasti akan, walaupun sebenarnya keberatan, tapi pasti akan mengikuti juga kalau memang itu aturan dari pemerintah. Nah, hal-hal seperti ini saya harapkan pemerintah transparan juga kepada publik, bukan saja harganya, tapi siapa saja sih importirnya. Jangan sampai nanti ternyata importirnya juga beberapa gelintir saja sehingga mereka mampu mempengaruhi pasar secara tidak sehat. Pemirsa, pemerintah menetapkan batasan tertinggi rapid test antibody untuk COVID-19. Layanan pemeriksaan rapid test di fasilitas kesehatan hanya dipatok Rp150.000 untuk satu kali tes. Atas aturan ini, pengelola rumah sakit menyatakan keberatan. Kementerian Kesehatan akhirnya mengeluarkan surat edaran berisi batasan tarif rapid test antibody untuk COVID-19. Tarif tertinggi rapid test tersebut hanya sebesar Rp150.000. Melalui surat edaran itu, Kemenkes meminta fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengikuti batasan tarif maksimal rapid test. Baru 2 hari ditetapkan, dampak dari aturan ini langsung dirasakan, salah satunya di sektor transportasi. Berdasarkan pantauan pengelola Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan, terjadi peningkatan jumlah penumpang setelah harga pelayanan rapid test di bandara turun. Sebelumnya, setiap penumpang harus membayar Rp375.000, namun kali ini penumpang hanya dikenakan biaya Rp150.000 untuk pemeriksaan rapid test. Pengelola bandara menyebut ada peningkatan jumlah penumpang mencapai 40% sebagai dampak dari penetapan batas atas pemeriksaan rapid test. Setelah ada hasil yang terbaru keluar dengan pemberlakuan hanya cukup rapid test atau PCR, itu sudah mulai meningkat jumlah penumpang kurang lebih sekitar 30-40%. Jadi yang biasanya 6.000 sekarang sudah mencapai angka 9.000-an. Namun, aturan Kemenkes tersebut tidak disambut positif oleh semua pihak. Fasilitas kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, menyatakan keberatan dengan adanya penetapan batas tertinggi biaya rapid test seperti yang dilontarkan oleh pengelola Rumah Sakit Mitra Sejati Medan. Humas rumah sakit menyatakan aturan Kemenkes dapat merugikan rumah sakit swasta. Alasannya, alat dan perlengkapan rapid test yang dibeli pihak rumah sakit dari distributor telah melebihi batas tarif tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Nanti kan pasti akan disesuaikan juga seperti itu. Memang kok ya sebenarnya ya keberatan, tapi kalau mungkin juga memang harga nanti memang sudah sesuai, ya pasti ya kami juga akan mengikuti aturan yang pemerintah. Kalau memang modalnya misalnya entah 100 atau yang jelas di bawah 150, itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata modalnya misalnya 200 itu tapi dijual jadi 150 kan ya kan nggak masuk akal juga gitu. Saat ini, setiap rumah sakit mematok harga yang berbeda dalam layanan pemeriksaan rapid test. Untuk sekali tes, masyarakat dikenakan biaya mulai dari Rp100 hingga Rp500.000. Tim Liputan Metro TV. Bersama untuk membahas kebijakan atau surat edaran atas biaya atau tarif batas atas rapid test sebesar Rp150.000 dan bagaimana implementasinya di lapangan. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, dan nantinya juga akan bergabung bersama kami Dr. Slamet Budiarto, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID. Mas Tulus sudah bergabung. Selamat malam, Mas Tulus. Halo, Mas Tulus. Mas Tulus sudah bisa mendengar suara saya? Baik, pemirsa, kami akan coba untuk memperbaiki sambungan telepon kami dengan Tulus Abadi, Ketua YLKI. Dan sebelumnya kami sampaikan kembali bahwa surat edaran dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan
putusan bahwa ada pembatasan biaya tarif atas atau tarif maksimal yang boleh dikenakan oleh fasilitas kesehatan, yaitu sebesar Rp150.000. Putusan ini muncul sebagai akibat dari berbeda-bedanya tarif yang dikenakan oleh fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan rapid test. Yang paling kecil ada sekitar Rp100.000, kemudian yang paling tinggi ada Rp500.000. Kemudian juga muncul tudingan ada komersialisasi dari pihak rumah sakit, terutama pihak rumah sakit swasta, sehingga akhirnya Kementerian Kesehatan membuat surat edaran yang mengatakan bahwa pemeriksaan rapid test itu ditetapkan biaya atau tarif batas atasnya maksimalnya itu sebesar Rp150.000. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika ternyata di rumah sakit mereka sekarang mengatakan bahwa modal yang dikeluarkan untuk membeli alat rapid test saja itu sudah Rp150.000. Belum lagi ditambah dengan biaya lain-lain seperti biaya layanan, alat pelindung diri, tenaga jasa medis itu sudah lebih dari Rp150.000. Bagaimana solusi ke depannya dan apakah peraturan Rp150.000 untuk rapid test itu bisa diterapkan di semua rumah sakit? Kami akan menanyakan pendapat dari Ketua YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Mas Tulus, sekarang sudah bisa mendengar? Mas Tulus? Ya, selamat malam, Mbak. Oke, selamat malam Mas Tulus. Mas Tulus, dari sisi konsumen atau masyarakat, apakah peraturan batas atas harga rapid test sebesar Rp150.000 sudah tepat? Ya, pertama harus kita kritisi dulu apakah rapid test ini memang sebenarnya efektif atau tidak untuk pengendalian COVID, ya. Karena sebenarnya rapid test ini kan banyak yang diragukan oleh banyak pihak terkait dengan apakah bisa mendeteksi atau tidak, dan kemudian juga kebijakannya masih diskriminatif kalau kita mengaitkan dengan moda transportasi yang digunakan, karena ada misalnya pengguna bis ataupun kendaraan pribadi tidak di rapid test, tapi hanya pesawat, kapal laut dan juga kereta api. Nah, artinya kalau ini hanya berpangku pada seperti itu, ini kan artinya pengguna bus umum dan juga kendaraan pribadi itu kan tidak terkontrol apakah dia pembawa virus atau kemudian nanti tertular, sehingga potensi untuk instrumen pengendalian akhirnya menjadi tidak efektif. Ya, kemudian yang kedua dari sisi harga ini saya kira memang parameter-parameter yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan ataupun oleh pemerintah itu memang parameternya tidak jelas, ya, karena kan rapid test ini kan bahan bakunya semua impor. Nah, impor itu kan tentu harganya berbeda-beda, ya, apakah impor dari China atau dari negara mana, itu yang seharusnya memang dilihat dari struktur cost-nya, ya. Tetapi memang dengan apa yang harus dibayar konsumen dengan berapapun termasuk Rp150.000 itu menjadi berat, apalagi kalau kemudian kita mengaitkan dengan tiket moda transportasi yang dimana kita harus menanggung bangku kosong, ya, misalnya kita naik pesawat ataupun kereta api kan kapasitasnya tidak boleh 100%, nah sisanya akan mesti ditanggung oleh konsumen dan artinya adalah kenaikan tarif. Nah, artinya konsumen harus menanggung beban lebih dari tarif angkutan itu plus biaya tes. Biaya rapid test, iya. Ya, jadi sebetulnya kalau diukur-ukur, Mas Tulus, ini lebih menguntungkan tidak peraturan ini untuk konsumen, untuk masyarakat? Ya, sebenarnya satu hal terkait dengan ditetapkan HET, harga eceran tertinggi, ya paling tidak menjawab kegelisahan yang selama ini masyarakat harus membayar tarif yang pertama tidak seragam, ya, ada yang kalau maskapai bahkan ada yang gratis dengan syarat tertentu, kemudian ada yang 90.000, ada yang 450 dan sampai 1 juta atau mendekati 1 juta. Nah, pada konteks apa yang ditetapkan pemerintah itu bisa menjawab kegelisahan itu. Tetapi kalau ada pihak yang melanggar, itu sanksinya apa? Dan apakah pemerintah bisa memberikan sanksi? Karena kalau kemudian ditetapkan HET-nya, tapi kemudian ketika terjadi pelanggaran tidak ada sanksi, ya percuma saja. Ya. Dan kedua, jadi yang menurut juga Anda disorot penyeragaman adalah, itu sudah baik ya, tapi bagaimana implementasinya itu yang harus diawasi? Ya, satu poin itu ya. Kemudian poin yang kedua adalah soal quality dari rapid test itu. Ya, karena masing-masing kan dengan harga yang berbeda, pasti juga kualitasnya berbeda. Ini yang harus kita kritisi dan pemerintah harus melihat itu, karena
misalnya ya kita sebut misalnya material dari rapid test itu dari impor dari Cina. Di Cina mengatakan dia punya budget berapa, ya. Nah, setiap dia punya budget berapa, dia akan buatkan rapid test sesuai dengan budget kita, tanpa apakah dia standar atau tidak. Nah, kalau kemudian menghasilkan itu, kualitasnya kita ragukan. Oke. Sekarang saya ke Dr. Slamet Budiarto, Wakil Ketua Umum PBID. Dr. Slamet, selamat malam. Selamat malam. Dok, Anda mengkritik nih Kemenkes yang menetapkan tarif maksimal untuk rapid test sebesar Rp150.000. Kenapa, Dok? Jadi begini, tadi sama Mbak sudah di prolog tadi kan, bahwa ada sekelompok masyarakat yang merasa tidak mampu membayar rapid test. Iya. Oke. Ada sekelompok masyarakat yang mampu membayar. Jadi mungkin surat edaran dari Dirjen Yankes ini, saya kira tujuannya mulia untuk meringankan masyarakat. Akan tidak berdasarkan hitungan yang akurat. Halo, Dr. Slamet? Halo, Dok. Dr. Slamet masih bergabung? Oke, pemirsa, sepertinya ada gangguan komunikasi. Kami akan mencoba untuk memperbaiki sambungan telepon kami dengan Dr. Slamet dari ID. Sebelum itu kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Selanjutnya yang perlu kita minta adalah pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini. Kalau kita tidak diawasi, memang secara tertulis 150.000, tapi pelaksanaan di lapangan bisa saja di atas itu. Pengawasan harus lebih ditingkatkan kepada orang-orang atau lembaga yang kemarin melaksanakan rapid test harganya di atas 150.000. Itu harus diawasi lebih ketat. Kami kembali melanjutkan perbincangan kami bersama dengan Wakil Ketua Umum PBID, Dr. Slamet Budiarto. Dr. Slamet sudah bergabung kembali. Putus lagi? Oke. Pak Tulus. Halo. Oke, kita lanjutkan kembali Pak Tulus sambil menunggu Dr. Slamet bergabung. Kalau dari sisi dokter, dari ID terutama tadi, saya baca Dr. Slamet mengatakan bahwa sebetulnya 150.000 itu hanya untuk alatnya saja, belum komponen lainnya seperti alat pelindung diri, kemudian juga untuk tenaga medis, sehingga sulit untuk mengimplementasikan harga 150.000 itu. Nah, kalau menurut YLKI bagaimana dengan adanya persoalan yang dihadapi oleh tenaga medis seperti ini? Ya, memang sejak awal kan selain soal HET, HCR yang tertinggi terhadap rapid test itu, mestinya kan pemerintah transparan soal berapa harga yang sebenarnya dari material rapid test itu berikut alat-alat yang diperlukan. Karena ketika kita melakukan rapid test itu kan memang komponen-komponennya seperti itu. Nah, kemarin-kemarin kan tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas dari apa yang diperoleh oleh konsumen, sehingga harganya semau-maunya dari masing-masing katakanlah operator, ya, baik rumah sakit, kemudian bandara, kemudian maskapai dan segala macam. Nah, yang kita perlukan kan sebenarnya transparansi dari harga cost dari rapid test itu diimpor dari mana, sehingga kita tahu dia kualifikasi yang mana. Ada apakah kualifikasi 1, 2, dan 3, ada yang KW atau tidak, ya. Jangan sampai kita konsumen dites dengan kualitas KW tapi harganya premium. Nah, itu yang menjadi tidak fair. Ya, jadi pemerintah intervensinya sebenarnya bukan hanya soal harga, tapi juga soal quality dan bahan bakunya itu dari mana, sehingga nanti bisa diterapkan harga yang fair bagi konsumen dan fair bagi operator atau importir. Kalau seperti ini nanti kan akhirnya malah kacau juga. Pak Tulus, tapi kan pemerintah membuka peluang untuk mengimpor alat rapid test ini kepada siapa saja. Artinya karena keadaan darurat, sehingga kalau misalnya memang bisa mengimpor secara mandiri tidak masalah, itu dilakukan. Nah, bagaimana mengontrol, bagaimana pemerintah mengintervensi untuk importir atau misalnya rumah sakit swasta yang mengimpor secara mandiri
alat rapid test tersebut, itu kan akan sulit untuk diintervensi oleh pemerintah. Ya kalau importirnya atau mengimpornya nggak masalah. Yang harus kita atur kan pemerintah bisa menetapkan standar, ya baik standar harga ataupun standar kualitas. Tadi saya katakan jangan sampai konsumen dihantam dengan harga premium tapi kualitasnya tidak premium. Nah karena tidak ada transparansi dari harga yang diperoleh itu dari negara mana, kualitasnya seperti apa. Sehingga menurut saya juga KPPU pun perlu diturunkan untuk mengaudit apakah ini ada persaingan tidak sehat dari masing-masing importir atau operator sehingga menerapkan harga tidak ada parameternya. Justru karena wabah ini, karena pandemi ini justru negara harus hadir, intervensi negara harus kuat sehingga tidak tereksploitasi masyarakat dan juga konsumen secara spesifik. Saya ingin minta tanggapannya dari Dokter Slamet. Dokter Slamet, apakah sudah bisa tersambung? Sudah tersambung. Oke, Dokter Slamet. Jadi apa sebetulnya alasan utama dari ID mengkritik keras kebijakan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tentang tarif maksimal rapid test? Bukan mengkritik keras, memberi masukan agar surat edaran ini mampu laksana. Ya, bukan menolak, bukan memberi masukan agar surat edaran ini mampu laksana. Percuma kan kalau surat edaran keluar tidak mampu laksana. Nah, ID menilai bahwa 150.000 itu bisa masuk selama rumah sakit mendapatkan harga rapid test seharga 30.000. Tapi hasil yang sekarang itu kan rata-rata rumah sakit masih mendapatkan rapid test di atas 100.000, antara 130 sampai 150.000. Modalnya saja sudah segitu ya? Modalnya segitu. Aha. Nah, yang kemudian itu belum alat habis pakainya. Ini kan berbeda dengan tespek, Mbak. Kalau tespek orang bisa menginterpretasikan sendiri. Kalau ini kan ada IgG, ada IgM yang harus diinterpretasikan oleh dokter. Sehingga ID menyarankan bahwa ini hanya bisa diperiksa di fasilitas pelayanan kesehatan. Baik puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Harus dihitung komponen kesehatan lainnya. Jadi tidak boleh hanya dihitung alat rapid testnya saja. Iya, betul. Jadi kami ingin membantu teman-teman kementerian untuk menghitung. Jadi kalau masyarakat yang tidak mampu malah ID mengusulkan untuk digratiskan. Rumah sakit pemerintah, vaskes pemerintah itu bisa melakukan gratis itu kan. Karyawannya sudah digaji, dokternya sudah digaji. Gratisin aja kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, sekarang kembali ke rapid test. Kalau untuk rumah sakit Rapid test swasta, ini, Pak Dokter, mengimplementasikan 150.000 itu apakah akan sulit? yang ditakutkan adalah mutu pelayanannya akan turun. Gitu loh. Misalnya begini, masyarakat yang kayak Mbak nih, orang menengah, apa mau dilakukan pelayanan yang ya ala kadarnya lah. Kan begitu. Padahal mutu pelayanan dalam testing ini kan harus sesuai standar profesi, gitu loh. Jadi sekali lagi kami memberi usulan agar dihitung benar dalam memeriksa rapid test itu. Aturan sebenarnya itu diambil dari vena loh, Mbak. Oke. Bukan dari jari-jari, bukan. Itu kan butuh tenaga analis kesehatan yang terampil. Oke, Ya, kalau begitu Pak Dokter, menurut Anda solusinya apa? Kan kebijakan ini juga keluar untuk mencegah adanya komersialisasi rapid test. Tapi kalau 150.000 itu terlalu berat, jadi solusinya apa atau idealnya berapa? Solusinya satu, bagi masyarakat yang tidak mampu digratiskan. Semua fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah harus menggratiskan kepada masyarakat yang tidak mampu. Oke. Kemudian mengenai alatnya, rapidnya, harusnya pemerintah mengatur berapa harga eceran tertinggi rapid test. Ada yang produk Cina,
Ada yang produk Korea, ada yang Amerika, ada yang Eropa. Oh, sesuai dengan negeri produsennya ya? Ya kalau Mbak coba milih yang mana? Kalau saya tanya, Baik. China, Jepang, Eropa atau Amerika? Oke. Ada Indonesia sudah produksi bagus. Cuma Baik. produksinya nanti di Agustus, belum saat ini. Jadi usulan saya yang harus diatur adalah harga tertinggi rapid testnya, regen rapid test, bukan pelayanannya, kan gitu loh. Jadi bukan totalnya ya. Baik, terima kasih Bukan. Dr. Selamat Budiarto, Wakil Ketua Umum PBID sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kami sampaikan juga bahwa kami sebetulnya sudah mencoba untuk mengundang pihak dari Kementerian Kesehatan untuk bergabung dalam diskusi hari ini. Tapi sampai detik ini belum juga ada respons lebih lanjut. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan ini di segmen terakhir bersama dengan YLKI sesaat lagi. Terakhir ke Ketua YLKI Tulus Abadi. Mas Tulus, kalau dari YLKI apa solusi yang tepat untuk mengurai polemik soal rapid test ini? Ya, seperti tadi kita katakan dan juga Dr. Selamat katakan bahwa harus ada transparansi harga baik di hilir ataupun di hulunya. Ya, karena sebenarnya itu kan persoalan yang terkait dengan kualitas. Jangan sampai kita diberikan harga murah tapi abal-abal, apa gunanya gitu. Sehingga pemerintah juga harus fair ya, baik untuk konsumen ataupun untuk pihak tenaga kesehatan. Karena sekali lagi ini semua membutuhkan intervensi yang kuat dari negara, ya baik di sisi harga, suplai ataupun dari sisi kualitas. Baik, terima kasih Mas Tulus Abadi, Ketua YLKI telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan di Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.